Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayah bunda, aba wa ummahat, bapak ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia. Di pagi hari yang berbahagia ini, di masjid yang diberkahi ini, kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Mari ayah bunda, kita belajar bersama hari ini. Judul kajian yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mendidik itu tidak mendadak. Yang namanya mendidik tidak mendadak. Yang mendadak itu apa, Pak? Tukang parkir di minimarket. Awalnya datang nggak ada, pas mau pulang tiba-tiba muncul tukang parkirnya. Yang namanya mendidik tidak mendadak. Karena Islam punya pandangan spesial tentang konsep pendidikan. Ternyata di dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa mendidik itu ibarat menanam. Mendidik itu ibarat menanam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29. Ayat 29 diceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya. Bagaimana perumpamaan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik murid-muridnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra liyaghidha bihumul kuffar. Kata Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendidik para sahabatnya. Mereka itu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak membuat orang-orang kafir itu menjadi jengkel dan marah. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik dan membersamai para sahabatnya itu seperti tunas, benih yang memunculkan tunas. Ibaratnya ini merupakan tanaman. Begitu pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan istrinya Imran. Istrinya Imran yang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak yang nanti dilahirkannya menjadi sosok hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Apa kata istrinya Imran yang bernama Hana? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Hana istrinya Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba saleh yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi mengetahui. Lalu apa?
Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya di surat Ali Imran ayat 37, Allah katakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Lalu perhatikan kalimat berikutnya, Allah katakan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Dan kemudian mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah jadikan Nabi Zakaria sebagai pemeliharanya. Mari coba kita perhatikan ayah bunda di surat Ali Imran ayat 37 ini. Allah katakan wa ambataha nabatan hasana. Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Padahal ambata, letter luck-nya, arti dari ambata itu menumbuhkan atau menanam. Maka kita kenal ada istilah nabati. Pernah dengar Pak? Ini nama apa Pak nabati? Nama snack. Nggak boleh sebut merek Pak ya. Bukan sponsor. Jadi nggak usah kita sebut Ricis nabatinya, nggak usah. Malah disebutnya. Nabat artinya tanaman. Wa ambataha nabatan hasana. Arti dasarnya adalah menanam atau menumbuhkan, tapi diterjemahkan di sini menjadi mendidik. Karena beginilah konsep mendidik di dalam Islam. Mendidik itu ibarat menanam. Kalau misalnya Bapak Ibu didaulat sebagai orang yang bercocok tanam, merawat tanaman di rumah, kira-kira sebagai penanam apa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, penanam itu harus tahu apa sih tujuan dia menanam, betul atau tidak Bapak Ibu? Begitu pula dalam mendidik anak, kita harus tahu tujuan mendidik anak itu apa. Tujuan mendidik anak tidak lain tidak bukan adalah menyiapkan anak kita sebagai seorang hamba yang siap beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena memang tujuan kita dan anak-anak kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mendidik anak adalah supaya kita dan anak-anak kita sekeluarga bisa masuk ke dalam surga. Maka penanam harus mengerti apa tujuan dia menanam. Begitu pula orang tua harus paham apa visi dia di dalam mendidik anak-anaknya. Yang namanya penanam mesti mengetahui metode yang baik dalam menanam. Kalau tanaman jenis ini kira-kira di tanah yang seperti apa, dengan pupuk yang bagaimana, dengan nutrisi yang seperti apa. Begitu pula orang tua hendaknya paham metode terbaik dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan terkadang treatmentnya dalam memperlakukan anak itu berbeda-beda sesuai dengan fase usianya, bahkan sesuai dengan karakter si anak. Yang namanya penanam perlu memilih tanah yang baik dan subur. Begitu pula kita hendaknya mencari tanah yang subur. Maksudnya apa? Mencari ibu yang baik bagi anak-anak kita. Makanya kalau kita kaji Tarbiyatul Aulad, kitab-kitab para ulama yang membahas tentang pendidikan anak, mesti mendidik anak itu ternyata bukan dimulai dari ketika anak lahir. Tapi para ulama menerangkan pembahasan mendidik anak itu dimulai dari mencari ibunya si anak-anak terlebih dahulu. Ternyata mendidik anak itu tahapannya jauh dimulai sebelum anak lahir, yaitu mencari pasangan yang saleh ataupun salehah yang kelak akan menjadi partner kita di dalam mendidik anak-anak kita. Karena kalau pengen memperbaiki anak, dimulai dari memperbaiki pasangan terlebih dahulu. Dari mana kita bisa simpulkan demikian? Dari doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kami pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami sebagai orang-orang yang menyejukkan jiwa kami. Qurrata a'yun. Dalam doa ini
azwajina didahulukan penyebutannya daripada dzurriyyatina. Ini isyarat bahwa memperbaiki anak keturunan itu dimulai dari mencari pasangan yang baik terlebih dahulu. Maka sebagai penanam harus pilih tanaman yang baik dan subur. Cari tanaman yang baik sehingga bisa tumbuh di atasnya tanaman yang baik pula. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Kata Allah di surat Al-A'raf, tanah yang baik itu akan tumbuh pula di atasnya tanaman yang baik pula. Yang namanya penanam harus memberi air, pupuk dan berbagai asupan nutrisi bagi tanaman. Begitu pula pendidik, begitu pula orang tua. Orang tua harus memberikan nutrisi ilmu, mengajarkan adab-adab kepada anak. Oleh karenanya kita juga harus benar-benar perhatian memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kita beri nutrisi ilmu, kita pupuk adab, dan kita berikan limpahan air kasih sayang. Masya Allah ya. Ini filosofinya mendidik seperti menanam. Dan yang namanya penanam juga harus menjaga tanaman dari hama dan pengganggu. Betul Bapak Ibu? Begitu pula dalam mendidik anak, kita harus jauhkan anak dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Karena bisa jadi orang tua sudah mendidik sebaik mungkin, tapi anak terpapar hal-hal negatif dari lingkungan pertemanannya. Awalu fasadi sibyan ba'duhum min ba'din. Awal kerusakan seorang anak itu disebabkan pengaruh dari sebagian teman yang lain. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan penanam Bapak Ibu? Penanam kalau pengen sukses menanam tanaman yang dirawat, maka dia mesti sharing-sharing pengalaman dengan penanam yang sudah berpengalaman. Oleh karenanya kita sebagai orang tua juga perlu saling sharing, menyemangati, memberi afirmasi, saling menguatkan untuk mengecas semangat kita sebagai orang tua. Karena semangat kita jadi orang tua kadang turun, kadang turun banget ya kan? Makanya kita perlu saling mengecas dan menyemangati agar kita bisa menjadi orang tua yang lebih waras. Saling menasehati, saling mengingatkan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu sejatinya bermanfaat buat orang-orang beriman. Kemudian yang terakhir, yang namanya penanam harus banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menumbuhkan tanaman itu siapa? Allah. Tanaman bisa berbuah dengan izin siapa? Allah. Tu'ti ukulaha kulahinin biidni rabbiha. Allah menumbuhkan buah dari tanaman itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak bisa baik, anak bisa saleh, itu bukan karena kehebatan orang tuanya, tapi karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan anna kullal khair fa asluhu minallah. Segala macam kebaikan itu asalnya dari Allah. Maka Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa simpulkan ternyata mendidik itu tidak instan. Mendidik itu ada banyak tahapannya. Mendidik itu tidak mendadak. Dan untuk bisa mendidik dengan baik kita perlu belajar. Karena bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita kalau kita tidak belajar? Pepatah Arab menyebutkan faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, maka kita tidak akan bisa memberi. Oleh karenanya orang tua itu perlu menjadi pembelajar sejati. Maka mari ayah bunda kita belajar bersama hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan buat kita semua. Baik. Ayah bunda, jamaah sekalian,
yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak ini merupakan kewajiban dari Allah yang dibebankan kepada kita selaku orang tua. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud menerangkan, kalau kita jumpa ayat di Al-Quran diawali seruan wahai orang-orang beriman, pasang telinga kita, pasang hati kita. Karena setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu hanya berisi dua kemungkinan. Ima itu perintah yang kita disuruh untuk mengerjakan, ima itu larangan yang kita disuruh untuk meninggalkan. Mari kita perhatikan surat At-Tahrim ayat ke-6 ini, karena Allah sudah mengawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah berikutnya? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, beliau katakan caranya adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkanlah keluarga dengan ilmu, didiklah keluarga dengan adab. Ternyata inilah cara untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan ilmu dan mendidik mereka. Mengajarkan anak-anak kita tentang adab, tentang agama. Ayat ini selalu dijadikan pijakan landasan oleh para ulama ketika membahas tentang pendidikan anak. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Karena ayat ini berisi peringatan bagi orang-orang beriman untuk mendidik anak-anaknya. Sekaligus ayat ini menjadi tujuan dan visi bagi segenap keluarga muslim bahwa kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati sebuah keluarga tolak ukurnya bukan di dunia, tapi ketika sekeluarga bisa masuk ke dalam surga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini jadi dalil tentang wajibnya mendidik bagi para orang tua. Bahkan yang lebih ditekankan adalah para ayah. Karena yang disapa dalam ayat ini adalah wahai laki-laki yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita hadir di dalam mendidik anak-anak kita. Karena demi Allah, amanah ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu, madza 'allamtahu wa madza addabtahu." Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan ditanya tentang hal itu. Apa ilmu yang sudah engkau ajarkan? Adab apa yang sudah engkau terangkan? Demi Allah Bapak Ibu, amanah mendidik anak ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud menukilkan perkataan sebagian ahli ilmu yang menerangkan bahwa nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan kelak, sebelum Allah bertanya kepada seorang anak bagaimana sikap baktinya terhadap orang tuanya, sebelum Allah bertanya kepada anak, Allah akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua, bagaimana sikapnya di dalam mendidik anak-anaknya. Jadi nanti di hari kebangkitan, di hari pertanggungjawaban, Allah akan bertanya kepada orang tua terlebih dahulu sebelum Allah bertanya kepada anaknya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita hadir di dalam mendidik dan membersamai anak-anak kita. Ustaz, bukannya para ayah sudah sibuk cari nafkah, kenapa tetap dibebankan untuk mendidik anak? Apalagi dikatakan al-ummu hiya madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anaknya. Betul Pak, ibu sekolah pertama bagi anaknya. Tapi kita katakan ayah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah juga perlu terlibat di dalam pendidikan buah hatinya, murid-muridnya tercinta. Makanya kita jumpai
para sahabat Nabi, para ulama salafus saleh, mereka itu sangat semangat di dalam mendidik anak-anaknya, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka tahu ini merupakan sebuah kewajiban. Bahkan mereka juga paham ketika anaknya sukses terdidik dengan baik, menjadi anak yang soleh dan solehah, maka anak-anak ini yang akan menjadi penyelamatnya di akhirat kelak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sebuah riwayat yang semuanya mungkin sudah cukup familiar, betapa anak soleh itu bisa menjadi amal jariyah yang tidak terputus bagi para orang tuanya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Jika wafat manusia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakannya. Kemudian kita juga tahu keutamaan anak soleh, bahwa disebutkan dalam sebuah riwayat ada seseorang yang tiba-tiba dapat tingkatan tinggi di surga. Lalu orang ini bertanya, "Ana li hadza?" Dari mana kok saya bisa mendapatkan kedudukan setinggi ini? Maka dijawab, "Bistighfari waladika laka." Ini disebabkan karena istighfar, doa ampunan dari anakmu untuk dirimu. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, bisa jadi anak kita yang nanti akan menjadi penarik kita ke surga yang tinggi tingkatannya. Anak kita penarik kita ke surga. Makanya tugas kita di dunia adalah mempersiapkan talinya. Tali yang kita maksud adalah dengan semangat mendidik anak, kesabaran tanpa batas, nafas panjang dalam membersamai anak, dan juga kesabaran yang tidak bertepi, dan doa yang tanpa nanti, tanpa henti. Maka anak-anak bisa jadi penarik kita ke surga, Bapak Ibu. Maka tugas kita sekarang mempersiapkan talinya dengan benar-benar semangat mendidik mereka. Oleh karenanya para salafun saleh, mereka semangat sekali mendidik anak. Bapak Ibu tahu tidak? Ada kitab yang menjadi karya fenomenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, berisi tentang kumpulan-kumpulan hadis yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Apa judul kitabnya? Yang tahu angkat tangan, kalau benar boleh pulang duluan. Kok pulang duluan, Pak ya? Kayak anak sekolah aja. Kalau pulang duluan senang. Apa judul kitabnya, Pak? Bulughul Maram. Ini judul kitabnya, Bulughul Maram. Ini kitab fenomenal, dikaji di masjid-masjid, di pondok-pondok, di sekolah-sekolah. Ini kitab yang luar biasa. Tapi jarang yang tahu bahwa sebab penulisan kitab Bulughul Maram itu adalah Ibnu Hajar menyusun kitab ini sebagai hadiah atas lahirnya putra yang sudah dinanti-nantinya sejak lama. Dia susun kitab ini yang nanti akan menjadi muqarrar, jadi kurikulum dalam mendidik dan sebagai panduan dalam mengajarkan ilmu kepada anaknya. Luar biasa, Pak. Para ulama dulu sampai nyusun kitab untuk mendidik anak. Kita juga mungkin tidak asing dengan nama Ibnul Jauzi. Beliau punya kitab judulnya Luftatul Kabat fi Nasihatil Walad. Kitab ini berisi 18 bab. Semuanya berisikan tentang nasihat kepada anak. Lihat, Pak, bagaimana semangatnya para ulama dalam mendidik anak, ya Pak ya. Bahkan Ibnul Qayyim sampai menyusun kitab judulnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kitab ini adalah sebagai hadiah untuk anaknya yang bernama Burhanuddin. Jadi ceritanya anaknya ini baru saja dapat momongan. Saking perhatiannya Ibnul Qayyim supaya anaknya sukses mendidik anaknya yang baru lahir, maka dibuatkanlah kitab ini. Lihat, Pak, bagaimana perhatian para ulama dalam mendidik anak-anaknya. Kalau kita sudah berapa kitab, Pak, kita susun untuk mendidik anak-anak kita? Ustadz, saya nggak pakai kitab, saya pakainya chat WhatsApp. Berarti sudah berapa chat kita arsipkan, Pak, untuk mendidik anak-anak kita? Allah ya Rabb.
Maka dari sini kita bisa paham ternyata mendidik anak itu bukan main-main. Mendidik anak itu bukan sebuah hal yang bisa sekedar lalu begitu saja, karena mendidik itu merupakan amal yang sangat istimewa. Mari Bapak Ibu, kita semangat mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Karena bagi sesiapa yang bisa mengajarkan kebaikan kepada manusia lainnya, dia akan mendapatkan keutamaan yang istimewa. Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wa ahlal ardina hatta namla fi jurhiha wa hatta al-huta la yusalluna li muallimina sal khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hingga semut yang di sarang dan ikan yang berenang, mereka semua bersolawat mendoakan kebaikan untuk siapa? Muallimina sal khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia lainnya. Ayah bunda yang mengajarkan ilmu, mendidik adab kepada anak-anaknya juga masuk dalam keutamaan hadis ini bagi sesiapa yang terlibat dalam mendidik anak-anaknya. Mari kita hadir Bapak Ibu semua dalam mendidik dan membersamai anak-anak kita, karena anak-anak itu butuh figur orang tuanya. Dari figur ayah, anak belajar tentang tanggung jawab, belajar tentang sifat mengambil keputusan, berusaha menempuh resiko, belajar kedisiplinan itu dari ayah. Begitu pula anak belajar dari ibu, belajar tentang empati, belajar tentang kasih sayang dan perhatian. Oleh karenanya anak itu butuh sosok orang tuanya. Ketika salah satunya kurang hadir dan kurang membersamai, biasanya berdampak pada kepribadian anak. Di Yogyakarta, kami punya rekanan psikolog yang biasa memberikan konseling. Beliau didatangi oleh banyak para mahasiswa di kampus muslim. Mahasiswa di kampus muslim, qadarullah, mereka mengeluhkan kalau sudah mengalami disorientasi seksual. Banyak mahasiswa laki-laki ini ternyata suka dengan sesama. Kita sebut dengan apa ini Pak? Mahu. Gay. Suka dengan sesama laki-laki. Allahul musta'an. Dan setelah konsultasi, ternyata benang merahnya sama. Mahasiswa muslim laki-laki berusia dewasa ini suka sama laki-laki, ternyata penyebabnya hampir sama, yaitu kehilangan sosok ayah di masa tumbuh kembangnya. Ima ayahnya tidak hadir dalam membersamai anak, atau bisa juga ada yang menyebutkan dan ada yang menerangkan ayah itu terlalu keras di dalam mendidik anak-anaknya, sehingga ketika dia mulai dewasa, sudah punya otonomi sendiri, jauh dari ayah, bebas dari ayah, kemudian dia kekurangan kasih sayang yang seharusnya dipenuhi tangki kasih sayangnya oleh ayah, dia tidak dapatkan. Kemudian tiba-tiba hadir laki-laki yang memberikan kasih sayang dan perhatian yang selama ini tidak diisi oleh ayahnya, hingga kemudian anak ini jadi nurut dan patuh kepada laki-laki dewasa tersebut yang sudah menggenapi kasih sayang yang kurang selama ini dirasa. Qadarullahnya, laki-laki dewasa ini adalah predator yang kemudian sering memberikan sesuatu, memberikan hadiah, ngasih kasih sayang gitu ya. Lalu kemudian diajak pergi ke suatu tempat, disentuh-sentuh, anak ini tiba-tiba nge-freeze, merasa dia membeku, gak bisa menolak, karena laki-laki yang berbuat seperti ini adalah orang yang sangat sayang kepada dirinya. Lihat Pak, kemudian terjadilah apa yang terjadi, dan yang disayangkan adalah ini menjadi sebuah mata rantai. Awalnya dia jadi korban, di hari kemudian dia jadi pelaku untuk memangsa teman-teman yang lainnya
untuk bisa jadi seperti dirinya. Lihat Pak, kehilangan sosok ayah ternyata bisa sefatal itu. Kalau anak perempuan gimana Ustadz kehilangan figur ayah? Anak perempuan yang kehilangan figur ayah biasanya akan tumbuh menjadi sosok yang rapuh, tidak tangguh, konsep dirinya rendah. Sehingga ketika dia dewasa ketemu laki-laki yang memberikan kasih sayang, memenuhi tangki kasih sayang anak perempuan ini, tiba-tiba dia luluh sehingga mudah untuk diajak berbuat apa saja oleh laki-laki dewasa tadi. Oleh karenanya, mari ayah hadir terlibat dalam mendidik dan membersamai anak, karena demi Allah ini amanah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paham, kita mencari nafkah, waktu kita banyak di luar rumah. Tapi kita sebagai kepala sekolah harus memberikan pengawasan, menjadi supervisor, mengontrol bagaimana perkembangan anak-anak kita. Kita tanya istri kita tanya guru-guru anak di sekolah kita, bagaimana progres pendidikan anak-anak kita. Kita tidak boleh abai begitu saja, karena mendidik itu butuh nafas yang panjang. Mendidik itu tidak mendadak. Mendidik itu amanah yang dibebankan di pundak kita sampai nanti kita meninggal dunia. Kok jadi sedih gini Pak? Lagi merenung ya Pak ya? Masya Allah. Maka Bapak Ibu, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini jadi dalil tentang wajibnya mendidik anak bagi para orang tua. Sekaligus ayat ini menjadi isyarat supaya orang tua wajib belajar, mengisi amunisi ilmu terlebih dahulu, karena bagaimana dia bisa mendidik kalau tidak terdidik. Imam Ad-Dhahhak rahimahullah wafat tahun 102 Hijriah. Imam Ad-Dhahhak menafsirkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini. Beliau katakan, di balik perintah jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, di balik perintah ini, kata Imam Ad-Dhahhak, ada isyarat seolah-olah Rabb kita Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk semangat melakukan amal taat dan semangat belajar. Kata Imam Ad-Dhahhak, di balik perintahku anfusakum wa ahlikum nara, seolah-olah Allah itu berkata, i'malu bi ta'ati wa ta'allamu wa 'allimu ahlikum bima aftaratu 'alaikum wa 'alaihim. Di balik seruan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, seolah-olah Allah itu memerintahkan kita, kata Imam Ad-Dhahhak. Seolah-olah Allah itu berkata, beramallah kalian menaatiku, belajarlah kalian, dan ajarkanlah ilmu kepada keluarga kalian atas sesuatu yang telah aku wajibkan bagi kalian dan bagi keluarga kalian. Maka ini juga jadi isyarat Bapak Ibu bahwa untuk memulai mendidik anak bisa dimulai dari mendidik diri kita sendiri. Jazakallah khairan. Mendidik anak itu dimulai dari mendidik diri kita sendiri. Mengajarkan anak dimulai dari orang tuanya yang belajar terlebih dahulu. Belajar tentang ilmu agama yang nanti bermanfaat buat anak-anak kita dalam kesehariannya tentunya. Anak perlu dikenalkan tentang akidah, anak perlu diajarkan tentang wudhu dan sholat. Maka materi-materi dasar itu menjadi kewajiban pendidik anak, yakni orang tuanya, untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Sejatinya kewajiban mendidik anak itu ada di beban orang tua. Namun orang tua dengan segala keterbatasannya, dia boleh mencari partner. Dalam hal ini adalah sekolah. Tapi bukan berarti ketika sudah menyekolahkan anak gugur kewajiban mendidik di pundak orang tua. Banyak orang tua merasa kalau sudah bayar sekolah, sudah menyekolahkan anak, pokoknya pengen terima beres anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha. Padahal mendidik anak itu sejatinya ada di beban orang tua, dan perlu kolaborasi antara orang tua dengan
pihak guru yang ada di sekolah. Dan kita berdoa semoga kolaborasi kita sebagai wali murid dengan sekolahnya anak-anak kita bisa berjalan dengan baik, sehingga anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kita juga terus mengupgrade diri ayah bunda sebagai orang tua, karena kita perlu belajar. Kita perlu mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu. Bahkan ini menjadi kesulitan terbesar dalam mendidik anak. Kesulitan terbesar mendidik anak itu adalah mendidik diri kita sendiri. Diulang Ustaz, ini kayaknya bagus jadi story Instagram. Kesulitan terbesar mendidik anak adalah mendidik diri kita sendiri. Karena perbaikan anak dimulai dari perbaikan kita sebagai orang tuanya. Dari mana kita bisa tahu? Dari surat At-Tahrim ayat ke-6 ini Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah dahulukan penyebutan anfusakum, baru kemudian ahlikum, diri kalian dan keluarga kalian. Ini isyarat bahwa perbaikan anak, perbaikan keluarga dimulai dari memperbaiki diri kita sendiri. Karena sejatinya Bapak Ibu, anak-anak itu mencontoh dan meniru kita sebagai orang tuanya. Orang tua itu jadi role model bagi anak-anaknya. Karena anak-anak menganggap orang tua itu sosok ideal yang patut untuk diikuti dan ditiru. Coba deh Bapak Ibu lihat anak-anak kita. Mesti ini cerminan dari orang tuanya. Umi. Shh. Lihat Mi, anak ini kok suka iseng ya Mi ya, suka usil. Kira-kira niru siapa nih Mi? Niru siapa nih Bu? Biasanya kalau usil dan iseng, niru bapaknya nih kayaknya nih. Coba lihat, anak kita kok suka ngambek, suka marah-marah. Kira-kira niru siapa nih Pak? Kok takut-takut jawabnya Pak? Yang keras Pak. Anak ini suka ngambek, suka marah, kira-kira niru siapa? Niru ibunya nih kayaknya nih. Bapak-bapak mulai tersenyum. Bagus Ustaz, mumpung istri saya datang. Serang terus, marah kerjaannya di rumah. Tapi bapak-bapak juga perlu tahu, dalam sebuah jurnal psikologi disebutkan bahwa penyebab terbesar ibu-ibu kenapa suka marah, emosi negatif, merasa stres dan banyak tekanan, penyebab terbesar itu adalah karena faktor suaminya. Betul ibu-ibu? Oh, sepakat Pak. Muttafaqun alaih. Ibu-ibu yang mulai senyum sekarang. Bagus Ustaz, mumpung suami saya datang. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak itu meniru kita. Anak-anak itu mencontoh kita. Dia lihat ibunya kok suka ngelawan suami ya. Ibunya kok suka ngelawan ayahnya ya. Akhirnya anak juga jadi suka melawan dan tidak nurut dengan perintah orang tuanya. Gimana Pak? Mantap gak serangannya? Hah? Ibu-ibu harus taat Bu sama suami, karena ibu dicontoh sama anak-anaknya. Bahkan taatnya ibu kepada suami ini akan mempengaruhi manisnya keimanan yang bisa ibu rasakan. Nabi SAW bersabda, la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Tidak akan seorang istri merasakan manisnya iman sampai ia menunaikan hak-hak suaminya. Dicatat nih Pak faedahnya Pak. Kalau perlu direkam di video, biar nanti bisa di-share ke WA istri kita Pak. Biasanya kan yang dikirimin faedah parenting kan bapak-bapak terus kan ya. DM Instagram, chat WA, dikasih faedah-faedah parenting yang menyudutkan suami biasanya Pak ya. Sekarang gantian Pak, ini bisa direkam Pak. Kita ulang Pak ya. Biar bapak-bapak juga punya amunisi. Siapa? Kamera 1, 2, 3 action. Ibu-ibu
Ibu-ibu harus taati suami, karena itu mempengaruhi manisnya keimanan. Nabi SAW bersabda, la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tu'adhiya haqqa zawjiha. Seorang istri tidak akan merasakan manisnya iman sampai ia menunaikan hak suaminya. Cut. Oke, selesai. Sudah, masih direkam ya. Nanti di-share sama bapak-bapak lainnya ya, insya Allah. Masa bapak-bapak terus yang diserang faidah parenting ya Pak ya? Sekali-kali kita dong yang kasih faidah ke istri ya Pak ya. Taib. Bapak-bapak mulai senyum. Nih demen nih kalau begini nih. Biar imbang Bu ya. Tadi bapak-bapak udah disudutkan di awal. Bapak-bapak juga demikian akan jadi contoh yang baik bagi anak-anaknya kalau bapaknya baik. Kalau bapaknya kasar, bapaknya keras, suka marah, anak-anak pun akan mencontoh yang demikian. Sebaliknya kalau ayah akhlaknya lembut, rajin ibadah, anak-anak pun akan mencontoh yang demikian. Makanya Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama tabi'in, beliau itu sengaja memperbanyak sholat sunnahnya ketika di rumah. Kalau sholat wajib kan di masjid ya Pak ya. Tapi sholat sunnah beliau sengaja perbanyak di rumah. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Ya bunayya, la azidanna fi sholati min ajlika. Wahai anakku, aku sengaja menambah rakaat sholat sunnahku karena dirimu. Sengaja Pak memperbanyak sholat sunnah di rumah, biar anak-anak itu meniru dan meneladani. Makanya kalau ada anak kecil Pak, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau kita lagi sholat kadang-kadang dia berdiri di samping kita ikut-ikutan sholat Pak, betul ya? Walaupun kadang gerakannya sangat-sangat tidak tumakninah. Namanya juga anak balita. Allahu Akbar. Biarin Pak, ini proses belajar. Dia lagi meniru dan mereplikasi. Dia lagi menduplikasi. Sebagian orang tua ketika anaknya lagi belajar malah ditarik. Sini. Jangan ganggu. Ayah lagi sholat. Dia lagi belajar meniru dan mencontoh itu Bapak Ibu. Anak-anak itu meniru dan mencontoh orang tuanya. Anak-anak itu belajar dari orang tuanya. Malik bin Dinar suatu kali pernah melihat ada laki-laki tua yang begitu buruk kualitas sholatnya. Apa kata Malik bin Dinar? Ma arhamani bi'iyalihi. Duh, sungguh aku kasihan kepada keluarganya. Ini kata Malik bin Dinar. Ada orang di samping Malik bin Dinar bertanya, ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, yang jelek sholatnya kan lelaki tua itu, tapi kenapa yang kamu kasihani malah keluarganya? Apa kata Malik bin Dinar? Ia pun menjawab, innahu kabiruhu wa minhu yata'allamun. Laki-laki tua ini yang diseniorkan di keluarganya, dan dari dirinya lah anggota keluarga akan belajar darinya. Anak-anak itu belajar dari kita Bapak Ibu. Anak-anak itu mencontoh kita. Makanya kita perlu mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita mendidik anak-anak kita. Kita yang harus semangat belajar terlebih dahulu, belajar tentang ilmu agama yang erat dengan keseharian kita, dengan kewajiban-kewajiban kita. Dan kita juga perlu belajar tentang seni dan ilmu dalam menyentuh hati anak, berinteraksi dan memperlakukan anak dengan baik. Ternyata jadi orang tua itu perlu belajar, betul tidak Bapak Ibu? Jadi engineer di pabrik, di site, perlu belajar dan kuliah. Jadi koki yang jam kerjanya hanya 8 jam saja perlu belajar. Jadi montir di bengkel yang jam kerjanya sekitar 9 jam saja perlu belajar. Apalagi jadi orang tua yang statusnya 24 jam tidak pernah hilang. Maka kita jadi orang tua perlu belajar. Maka kita jadi orang tua perlu mendidik diri sendiri terlebih dahulu.
Karena perbaikan anak dimulai dari perbaikan kita sebagai orang tuanya. Karena kita jadi orang tua akan menjadi sosok yang diteladani oleh anak-anak kita. Kalau kita sudah mendidik diri, kalau kita sudah berusaha meningkatkan kesolehan kita sebagai orang tua, Pak, manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Karena solehnya orang tua menjadi sebab anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Di akhir-akhir lembaran surat Al-Kahfi itu dikisahkan ada dua anak yatim yang mereka beserta harta-harta mereka berdua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu apa sebabnya? Disebutkan wa kana abuhuma sholiha, karena ayah dari dua anak yatim ini adalah orang soleh. Dengan sebab kesolehan ayah, anak-anak ini dijaga oleh Allah. Berikut harta mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara ikhtiar kita Bapak Ibu membuat anak-anak kita dijaga oleh Allah adalah dengan cara mensolehkan diri kita sebagai orang tua. Kita bisa nggak Bapak Ibu menjaga anak kita, mengawasi anak kita 24 jam? Nggak bisa. Sulit. Tapi ini ikhtiar yang bisa kita tempuh, yakni dengan meningkatkan kesolehan kita, dengan harapan semoga nanti anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillaha yahfazka, jagalah agama Allah maka Allah akan menjagamu. Sebagian ulama menerangkan bukan hanya menjaga kita sebagai orang tua, tapi Allah juga akan menjaga anak keturunan kita. Kalau kita semangat menjaga agama Allah, menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, manfaatnya orang tua soleh itu luar biasa banyak Pak ya. Yang pertama tadi jadi teladan. Yang kedua, bisa membuat anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, manfaatnya orang tua soleh, manfaat kalau kita sudah mendidik diri kita sendiri jadi orang soleh adalah manfaatnya nanti hubungan kita dengan anak akan jadi baik. Karena kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan menjaga hubungan kita dengan anak-anak kita. Abdullah bin Aun rahimahullah mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia lainnya. Anak-anak kita manusia bukan Pak? Ada yang anak-anaknya monster? Nggak ada Pak ya. Anak-anak kita juga manusia yang kalau pengen hubungan kita dengan anak kita baik, maka diantara sebab yang bisa kita tempuh adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena maksiat yang kita kerjakan ternyata bisa berdampak pada kualitas hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Sebagian salaf mengatakan, in asaitullah ra'aitu dzalika fi dabbati wa ahli. Jika aku bermaksiat kepada Allah, aku lihat pengaruh buruknya nampak pada keluargaku dan pada hewan tungganganku. Ustaz, saya sering maksiat tapi kok kayaknya pengaruhnya biasa-biasa aja. Nah ini bedanya kita dengan para ulama dulu Pak ya. Mereka jarang buat dosa, jadi ketika berbuat satu dosa langsung kerasa efeknya. Kalau kita mungkin karena sudah sebegitu banyak dosanya, sampai-sampai nggak merasa peka lagi dengan efek dan pengaruhnya. Allahul musta'an. Maksiat yang kita kerjakan itu berdampak. Dan kalau kita sudah perbaiki hubungan kita dengan Allah, nanti Allah yang akan perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Kalau hubungan dengan anak sudah baik,
maka proses pendidikan pun akan berlangsung dengan baik. Connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Kalau kita tidak membangun keterhubungan dengan anak, tidak dekat dengan anak, tidak lekat dengan anak, nanti anak-anak jadi sulit mengindahkan perintah yang kita sampaikan. Anak-anak gak mau dengar dan menolak nasihat yang kita berikan karena tidak membangun kedekatan dan keterhubungan. Beda kalau anak sudah dekat dengan orang tuanya, maka orang tua memberikan arahan, anak-anak akan mau mendengarnya. Oleh karenanya Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, mendidik anak itu dimulai dari mendidik diri sendiri dengan berusaha untuk mensolehkan diri kita terlebih dahulu sebagai orang tuanya. Kalau ayahnya saleh, ayahnya bisa ngajarin ilmu kepada anak, ayahnya bisa menjadi teladan yang baik bagi anak. Kalau ibunya salihah, ibunya akan semangat mendidik adab, ibunya akan perhatian dengan ibadah anak-anaknya. Bahkan ibunya punya visi yang sangat mulia di dalam mendidik anaknya. Lihat nih, istrinya Imran tadi Pak, yang namanya Hana, ketika masih mengandung punya visi istimewa, punya tujuan mulia. Dia pengen anak yang dikandungnya ini nanti menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Luar biasa cita-citanya. Beginilah ibu yang salehah. Ustaz, berarti kalau istri belum solehah cari istri lagi ya Ustaz? Enggak gitu juga konsepnya. Setidaknya kita mendidik istri kita menjadi sosok yang salihah, memperbaiki pasangan kita, memperbaiki orang tuanya. Ini kunci penting untuk memperbaiki anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersemangat untuk menjadi orang tua yang baik. Karena rusaknya anak itu umumnya disebabkan karena faktor orang tuanya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, idza i'tabartal fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min kibalil aba. Kalau kamu lihat ada kerusakan pada seorang anak, umumnya yang kamu curigai adalah orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersemangat jadi orang tua yang benar-benar membersamai anak dan mendidik anak, dan kita tempuh proses-proses dan tahapannya. Karena mendidik tadi ibarat menanam, artinya butuh tahapan yang panjang, butuh proses dan tidak instan. Dan ternyata untuk memulai itu semua dimulai dari mendidik diri kita sendiri sebagai orang tua, dan kita perlu belajar sebagai orang tua. Oleh karenanya kami nasihatkan kepada ayah bunda untuk melazimi dan merutinkan datang ke kajian-kajian asatizah kita yang membahas tentang akidah, fikih-fikih yang bermanfaat di dalam keseharian kita. Sudah berapa rutin kita hadir ke majelis ilmu di Samarinda? Mari kita hadir ke majelis ilmu. Sudah seberapa rutin kita nonton tayangan-tayangan YouTube yang isinya kajian-kajian agama? Sudah seberapa sering kita benar-benar memprioritaskan belajar tentang parenting, belajar bagaimana seni mendidik anak? Karena kita butuh ayah bunda, karena kita perlu untuk belajar. Tayyib. Ayah bunda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan sebuah pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.